Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat belajarnya di rumah. Yes, yes, yes. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, yaitu tentang dongeng. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak ya, apa itu dongeng? Menurut KBBI, dongeng adalah cerita yang benar-benar tidak terjadi. Dan menurut pengertian lainnya, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa yang bersifat fiksi atau tidak nyata dan penuh khayalan serta imajinasi dan benar-benar tidak terjadi. Nah, apa itu fungsi dongeng? Fungsi dongeng yaitu yang pertama, menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Dan yang kedua, hiburan bagi pembacanya. Nah, untuk struktur dongeng, yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan adalah kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng. Contoh kalimatnya, pada zaman dahulu kala, atau seperti ini, pada suatu hari yang cerah. Nah, pendahuluan kalimatnya bisa seperti itu. Dan yang kedua yaitu peristiwa atau isi. Merupakan kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu atau peristiwa inti. Dan yang ketiga yaitu penutup. Apa itu penutup? Penutup adalah kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Contoh kalimatnya seperti ini. Akhirnya mereka hidup bersama selamanya. Atau seperti ini. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri dongeng. Yang pertama, dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci. Ciri yang ketiga yaitu pendahuluannya singkat, lebih menekankan pada peristiwa atau isi. Dan yang keempat, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Dan yang kelima yaitu peristiwa dalam cerita merupakan khayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik dongeng. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita dongeng. Yang pertama ada tema, kedua ada latar, ketiga ada alur, keempat ada tokoh, kelima ada penokohan, keenam ada sudut pandang, 7 ada majas atau gaya bahasa, dan yang kedelapan yaitu amanat atau moral atau pesan moral. Nah, ini contoh-contoh dongeng ya anak-anak. Yang pertama ini ada Danau Toba, yang kedua ada Batu Menangis, ketiga ada Malin Kundang, keempat ada Bawang Putih dan Bawang Merah, yang kelima ada Biji Pohon Oak dan Labu, yang keenam ada Beringin yang Sombong, dan yang ketujuh ada Nunu dan Bunga Matahari. Nah, selanjutnya ayo anak-anak kita membaca cerita dongeng. Judulnya yaitu tentang Pohon Biji Oak dan Labu. Pada zaman dahulu hidup seorang petani yang sederhana. Petani itu tinggal di desa yang subur. Suatu pagi, si petani mengamati tanaman labu yang tumbuh di samping rumahnya. Saat itu, petani berpikir tentang besarnya sebuah labu dan kecilnya batang tempat labu tersebut tumbuh. Apa yang Tuhan pikirkan ya?
Katanya pada diri sendiri, Tuhan mungkin menumbuhkan labu tersebut di batang yang kurang sesuai. Seandainya saya yang menciptakan labu ini, saya akan menumbuhkan dan menggantungnya di pohon oak. Si petani menyalahkan Tuhan. Seharusnya di sanalah tempat yang tepat. Buah yang besar sepantasnya berasal dari pohon yang besar. Sayang sekali, katanya kepada diri sendiri. Sebagai contoh, biji pohon oak ini yang sekecil jari tangan seharusnya digantung pada batang labu yang kurus ini. Karena terlalu banyak berpikir dan berangan-angan, petani mengantuk. Ia lalu berbaring di bawah pohon oak. Tidak berapa lama, dia tertidur pulas. Nah, untuk melanjutkan cerita dongeng yang berjudul Pohon Biji Oak dan Labu, anak-anak bisa melanjutkan membaca di buku tematik ya, anak-anak. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini tentang dongeng dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.